Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifat. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada hadirin semua, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dengan Thariqah Syatoriah Indonesia yang dalam hal ini diwakili melalui akun Thariqah Syatoriah Mataraman. Perjumpaan yang indah ini, perjumpaan ini semoga membawa berkah bagi kita semua. Untuk itu perlu kita melafalkan kalimat syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat dan salam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita haturkan pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan memulai kajian kitab Syarhus Shaghir yang ditulis oleh beliau Syekh Ibrahim Al-Qurani, murid sekaligus menantu dari Syekh Ahmad Al-Qushasi, yang mana nanti akan disampaikan oleh beliau Gus Hanif Fatoni. Namun sebagaimana biasanya kita akan memulainya dengan pembacaan wasilah Fatihah juga zikir Syatoriah. Itu mari kita mulai bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiniyah sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa aswaji wa dzurriyyati wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa hamal asma sab'in samawati wal ard wa ila hadrati jamil ulama amilin syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatil muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami'an jaddatina wa jaddatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina wa akhawatina wa auladina wa ashabina wa jami'a asatidina wa jami'a masyayikhina jami'a rabbi ruhina wa ila hadrati jami'a mursyiduna wa ila hadrati jami'a ahli silsilah turuqi ilahiyah wa ila hadrati jami'a ahli thariqah syatoriah yang sedaya mursyid-mursyidipun baik Indonesia maupun dunia. Wa ila hadrati jamil awliya Allah ila hadrati awliya'il abdal wal awliya'il nuqaba wal awliya'il nujaba wal awliya'il rajabin wal awliya'il mamani wal awliya'il kutub wal awliya'il awtad jamil awliya'il fitana jawi wa ila hadrati qutbal aqtafi hadzi zaman wa ila hadrati Syekh Abdul Asyatari Syekh Ahmad Al-Qushasi Syekh Ibrahim Al-Qurani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati murabbil qaryah wa murabbil baldah wa murabbil makan wa ila hadrati man fataha hadzal qaryah wa sahibul wilayah Kulon Kediri wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amad min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min qawfin ila qawfin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله 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 Allahu 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 Allahu
hu Allah, 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 hu hmm 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya kajian kitab Syarhus Shaghir akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab yang baru ya, yang kami masih belum bisa menemukan bandingan kitab ini. Yang kami temukan masih wujud manuskrip, itu pun kami temukan di perpustakaan Leiden, dan sehingga mungkin nanti kalau ada beberapa hal yang masih kurang pas dalam bacaan yang kami bacakan, jadi mohon dimaklumi. Kitab Syarhus Shaghir sebagaimana kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya merupakan bentuk ringkasan dari Syarhul Kabir, yang ada yang menyebutkan bahwa Syarhul Kabir ini adalah Qasdus Sabil ila Tauhidil Haqqil Wakil, karya dari Syekh Maulana Ibrahim Al-Qurani, yang di dalamnya beliau menjelaskan tentang bait-bait nazom akidah atau nazom tauhid yang ditulis oleh gurunya Syekh Ahmad Al-Qushasi. Dalam manuskrip yang kami dapatkan ini disebutkan di dalam halaman pertama, hadza kitabu Asyarh As-Shaghir lil Imam Al-Hamah Al-Mula Ibrahim bin Hasan Al-Kurdi As-Sahrajuri ala mandumati syaikhihil Ustadz Al-A'zam Sayyidi Ahmad bin Muhammad Al-Qushasi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin amin ya rabbal alamin. Dan di dalam kertas pertama disebutkan di bawahnya, di bait ya, atau di paragraf yang bawah setelah judul itu disebutkan muallifuhu al-ustadz al-azim al-maula alladhi sarat bi akhbarihi ar-rukban bil qasil buldan khalifatul khatamir rabbani wa natijal fard ar-rahmani abul arfan Ibrahim bin Hasan bin Syihabuddin As-Sahrajuri al-aslul al-madani ad-dar wal wafat. Jadi kitab Syarhus Shaghir ini merupakan karya dari Syekh Ibrahim Al-Qurani yang merupakan berisi penjelasan tentang bait-bait nazom tauhid yang ditulis oleh gurunya yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasi. Di sini disebutkan bahwa yang menulis kitab ini adalah Syekh Al-Azim Al-Ustadz Al-Azim yang
maha guru, ya, disebutkan seperti itu, yaitu al-maula, tuanku yang sarat bi akhbari rukban bil qasil buldan, yang kabar tentangnya itu sampai ke penjuru pelosok negeri, baik yang dekat maupun yang jauh. Khalifah al-Khatam ar-Rabbani, yang merupakan khalifah penutup ar-Rabbani, mursyid mungkin pungkasan pasca Syekh Ahmad Al-Qushasi. Wa natijah Fard Rahmani wa Abul Irfan Ibrahim bin Hasan bin Syihabuddin As-Sarazi. Abul Irfan merupakan gelar ya dari Syekh Ibrahim Al-Qurani. Disebut Abul Irfan, mungkin kalau bisa kita gali, itu istilah di dalam bahasa Arab itu abun, itu untuk menyebutkan seseorang yang memiliki banyak hal. Biasanya disebutkan setelah itu sesuatu yang dimilikinya. Contoh, ada orang yang memiliki kelebihan di dalam harta, disebut abul mal. Nah, di sini Abul Irfan berarti seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang berlebih, yang khususnya berhubungan dengan ma'rifatullah atau ilmu-ilmu tentang hakikat Allah, yaitu yang bernama Syekh Ibrahim bin Hasan bin Syihabuddin As-Sahrazur, yang sudah kami terangkan asal usulnya sebelumnya, yaitu dari daerah Sahrazur. Kemudian beliau pindah ke daerah Al-Madinah, di kota Madinah, dan juga wafat di sana. Al-Madani Ad-Dar wal Wafat. Kitab ini kami dapatkan di sini diterangkan di dalam keterangan setelahnya, Ajazani Asyihab Al-Khafaji wa Syekh Sultan wa Syihab bin Al-Ajami. Jadi kitab ini diijazahkan oleh sang penulis ya. Kalau nggak salah sang penulisnya itu atau yang menyadur kitab ini yaitu bernama Muhammad bin Umar ibnu Hajjat al-Aguri asy-Syafi'i. Itu dia mendapatkan dari gurunya yang bernama Asyihab al-Khafaji. Kalau istilah Khafaji, kita sering mendengar istilah ini, barangkali beliau itu berasal dari India atau mungkin Persia, karena Khafaji. Wa Syekh Sultan wa Syihab bin Al-Ajami. Ini berarti termasuk di antara murid dari Syekh Ibrahim Al-Qurani. Wa Syekh Muhammad Fariduddin As-Siddiqi wa Abul Hasan bin Rabi Az-Zabidi. Wa takmulu ala yadi Syekh Sofi Al-Qushasi, dan disempurnakan di atas keterangan dari gurunya, yaitu Syekh Syekh Ahmad Sofiyuddin Al-Qushasi. Wantasaba ilaihi wa bihi takharraja wa akhadha anhu jama'atu min syuyukhi masyayikhina. Yang semuanya hal yang berkaitan dengan ajaran ini dinisbatkan kepada Syekh Ahmad Al-Qushasi, dan di mana takharraja banyak ulama-ulama besar yang lulus atau banyak ulama-ulama agung yang mengambil ilmu darinya. Seperti putra beliau, di sini dianggap Kaibnihi Al-Alamah Muhammad Abi Thahir, ini putra dari Syekh Ibrahim Al-Qurani, Al-Alamah Muhammad Abi Thahir wal Wajih Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dahabi Ad-Dimashqi, dan juga Syekh Al-Wajih Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dahabi Ad-Dimashqi yang berada di Damaskus. Wa Abi Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Badri, dan juga Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Badri. Wa Abil Abbas Ahmad bin Muhammad An-Nakhli Al-Makki, dan juga Syekh Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Nakhli Al-Makki yang berada di kota Makkah, termasuk mufti di daerah Makkah pada zaman itu.
Wa ghairu haula'il akabir wal a'yan rahimahullahu wa qaddasa sirrahu wa nara burhanihi. Dan selain dari para ulama-ulama yang disebutkan tadi, juga banyak sekali para pembesar-pembesar agama, para ulama-ulama agung yang menimba kepada beliau yang tidak disebutkan di sini, dan semoga Allah mensucikan sirnya dan juga cahaya petunjuk yang ada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi thiqati, dengan menyebut asma Allah Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wabihi thiqati, dan dengannya lah thiqati, keyakinanku ini menuju. Alhamdulillahin nuril hadi, segala puji bagi Allah an-nuril hadi, sang cahya yang memberi petunjuk. Al-jami'il awwali, al-jami'il awwali, yang mengumpulkan, yang berkumpul di dalam sifat-sifatnya. Al-awwali al-akhiri, yang maha awal dan juga maha akhir. Al-mubdi wal al-mu'idi, yang memulakan atau yang menciptakan permulaan. Al-mu'idi, dan juga yang mengembalikan semuanya. Alladzi biyadihil imdad, yang mana atasnya lah segala pertolongan. Al-imdad. Likuli bagi rosyad, bagi masing-masing orang atau makhluk yang menghendaki petunjuk. Fil batin wa dhahir, di dalam batin maupun dhahir, lahir. Huwallah, dialah Allah, kana qabla kulli syai', yang ada sebelum segala macam sesuatu. Falam yakun li ghairihi, dan tidak ada selainnya, idzaka, pada waktu itu, illa thubut, kecuali ketetapan, fi ilmihi, di dalam ilmunya, al-muhit, yang menggapai, mencangkup, yang meliputi semuanya. Thumma afadha nurul wujudi ala ma syaa min haqaiqil kainati tsabitati fil ilmi. Kemudian dia melimpahkan, atau kemudian cahaya wujudnya itu melimpah atau berbendar ala ma syaa, atas segala macam sesuatu dari haqaiqil kainat atsabitat, dari semua hal yang ada di dalam alam semesta yang tetap di dalam pengetahuannya. Min kulli murakkabin wa basit, dari hal yang masing-masing yang bersifat kompleks dan juga yang bersifat basit, sederhana. Jadi semuanya itu terliputi nurul wujud dari Allah. Khalaqa awalimal mulki wal malakut, dia Allah yang menciptakan alam mulki dan juga alam malakut. Ala maqtadathu hikmatuhu, yang iktadathu hikmatuhu minat tartib, yang mengandung di dalamnya hikmah atau kebijaksanaannya, minat tartib, secara tertib, wal ayam, dan juga hari-hari atau waktu yang diciptakannya. Sona'allahu alladhi atqona kulla syai'in mabaruzan lahu, yang Allah ciptakan, yang merupakan menjadi penguat, atqona kulla syai'in, segala macam sesuatu. Sebentar. Wal ayamu sona'allahu alladhi atqona sona'allahu alladhi atqona kulla syai'. Allah lah yang menjadikan segala macam sesuatu, dan juga Allah lah yang menguatkan, yang menyempurnakan segala macam sesuatu itu menjadi
mabruzan lahu, menjadi tanda keberadaan wujudnya. Ala hadzal wajh al-masyhud, atas model atau metode yang bisa disaksikan semacam ini, min badi' nizam, dengan aturan yang indah, dengan aturan yang indah. Ahmaduhu, aku memujinya, ala anna hadza, atas sesuatu ini yang disebutkan ini, lil imani, untuk menambahkan keimanan, bihi, kepadanya, wa bi jami'i ma jaa, dan juga dengan apapun yang dibawa, bihi sayyiduna Muhammadun abduhu wa rasuluhu, yang dibawa oleh sayyiduna Muhammad abduhu wa rasuluhu, yang menjadi hambanya dan juga utusannya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka akan diberi petunjuk di dalam hatinya. Fayalaha min ni'matin sabiqah, wahai orang-orang atau seseorang yang diberi nikmat yang lalu. Dalikal fadlul mubin, itu merupakan bentuk dari anugerah yang nyata. Wa asyhadu alla ilaha illallah, dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang dia esa dan juga tidak ada duanya, tidak ada bandingannya, tidak ada syarikatnya. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada, yang mana dia pula yang memberikan segala macam sesuatu bentuknya, kemudian hada, kemudian dia juga yang memberi petunjuk terhadap segala macam sesuatu itu. Huwal muqaddim, dialah yang mendahulukan. Wa huwal muakhir, dan dia juga yang mengakhirkan. Wa huwal mahmud, dan dia yang maha terpuji. Fi jami' af'alihi, di dalam semua af'alnya, perbuatannya. Mimma khufiya wa bada, dari apa yang tersembunyi maupun yang tertampakkan, dari semua perbuatan Allah yang tersembunyi maupun yang tertampakkan. Wa asyhadu anna, dan aku bersaksi bahwa sayyidana Muhammadan abduhu, bahwa Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan juga utusannya, alladzi utiya, yang mana beliau itu diberikan jawami'ul kalim, diberikan jawami'ul kalim, segala macam keilmuan yang terwujudkan atau wejawantahkan di dalam ucapan-ucapan maupun perbuatan beliau. Wa husnul ikhtisar, dan juga ungkapan-ungkapan yang beliau sampaikan yang berupa ungkapan pendek namun bermakna dalam, atau sebaik-baik ungkapan pendek. Sayyidul Anbiya, yaitu tuannya para nabi. Wabihi, dan dengannya lah khotamul anbiya, dan dengannya lah kenabian itu dipungkaskan. Min rabbis sama wal ghubara, dari Tuhan langit dan juga yang ada di bumi. Al-ghubara ini bisa diartikan juga debu, ya, tapi kita anggap aja maknanya itu bumi sebenarnya. Kama bi fataha Adam, sebagaimana yang dia bukakan, wa adamul ladzi wa adamul ladzi 'allamal asma bainatin wal ma, bagaimana ketika sang nabi itu dijadikan atau fataha, dijadikan atau dibukakan
keilmuan tadi dan juga dijadikan gitu. Sedangkan pada masa itu Adam itu yang dulunya diajarkan Allah asma kullaha itu masih berupa tin wal ma, masih berupa air dan debu atau air dan tanah, artinya belum tercipta. Berarti sebelum Nabi Adam, Nabi Muhammad yang berupa nur tadi sudah ada. Secara ringkasnya yang mau diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani semacam itu. Huwal awwal, dialah yang maha awal. Fil batin, di dalam batin. Wal akhir fil dhahir, dan juga yang maha akhir fil dhahir, di dalam lahir. As-Sayyidul Abdul Jami', yang merupakan Sayyid, tuan, al-abd, para hamba, al-jami' yang menggabungkan li jami'i kamalatil insan, semua kesempurnaan manusia. Makanya kita pernah mendengar di dalam ungkapan itu, dialah sang insan kamil, manusia yang sempurna. Sallallahu alaihi wa ala alihi al-inqiyat wa sahbihi nujumul ihtidah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya atasnya dan juga para sahabatnya, keluarganya, dan semua pengikut-pengikutnya yang dan sahabat-sahabatnya yang mengikuti petunjuk bintang petunjuknya atau cahaya petunjuknya. Wassalamu tasliman adada khalqillahi bidawamillahi dil judi wal ihsan. Dan semoga juga Allah mencurahkan keselamatan atasnya sejumlah ciptaannya sepanjang waktu, bahasanya seperti itu. Amma ba'd, faqad nabahallahu jalla thana'uhu. Sebelum kita teruskan, tadi di muqaddimah sebenarnya sudah sangat terbesit sekali sebenarnya isi ringkasan dari apa yang mau disampaikan di dalam kitab ini. Meskipun muqaddimah nanti juga masih agak panjang ya, tapi saya teruskan saja. Faqad nabahallahu jalla thana'uhu wa taqaddasat asma'uhu fi qawlihi ta'ala wa taqaddasallahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Telah benar-benar Allah itu menegaskan di dalam ungkapannya, di dalam firman-Nya, yaitu taqaddasallahu alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang telah menciptakan 7 langit, wa minal ardi, dan juga bumi, mithlahunna, seperti 7 langit tadi. Yatanazzalul amru, yang mana amrunya, kehendaknya itu, amru Allah itu, bainahunna, antara keduanya, antara langit dan bumi itu. Li ta'lamu, agar kalian semuanya mengetahui, memahami, anallaha, sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in, atas segala macam sesuatu, qadir, maha berkuasa. Wa anallaha, dan sesungguhnya Allah qad ahata, benar-benar meliputi, bi kulli syai'in ilma, atas segala macam sesuatu, dan bahwa sesungguhnya Allah itu benar-benar ilmunya itu meliputi segala macam sesuatu. Ala anal maksud, yang dimaksudkan di sini, min khalqil uluwiyatis wa sufliyat, bahwa dari penciptaan yang atas maupun yang bawah tadi, maksudnya langit dan bumi. Nah,
alam atas maupun alam bawah, au min haitsu kaunil haq ilahan muqtadiyan uluhiyatuhu idharul awalim ala ma yaktadihil hikmah la min haitsu dzati subhanahu fa innahu subhanahu wa ta'ala min tilkal haitsiyah ghaniya anil alamin. Bahwa yang dimaksud di sini Allah Sang Maha Agung Al-Haq itu adalah Tuhan muqtadiyan uluhiyatu, yang mana ketuhanannya, sifat ketuhanannya itu idharul awam, itu yang menampakkan alam semesta ini. Ala ma yaktadihil hikmah, yang mana di dalamnya juga mengandung suatu hikmah. La min haitsu dzati subhanahu wa ta'ala fa innahu subhanahu wa ta'ala min tilkal haitsiyah ghaniyun 'anil alamin. Bukan berarti bahwa alam ini adalah wujudnya Allah, bukan berarti begitu. Tapi Allah lah yang mewujudkan alam semesta ini. Kalau diibaratkan dalam keterangan sebelumnya, Allah itu zat yang wajib ada, sedangkan alam ini hanya berupa bayangan yang muncul selain Allah. Wa subhanahu wa ta'ala min tilkal haitsiyah ghaniyun 'anil alamin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dari semua macam hal yang disebutkan tadi itu maha kaya. Dan di sini disebutkan ghaniyun 'anil alamin, berarti tak butuh sebenarnya alam semesta. Jadi ada tidaknya alam ini itu Allah itu sebenarnya nggak butuh. Tapi adanya alam ini itu wujud adanya Allah. Dengan kata lain, alam ini terikat dan Allah tidak. An-na'lam syumula qudrati. Inna na'lamu, kita benar tahu tentang syumula qudrati, globalitas kuasanya atau globalnya kuasanya atau menyeluruh kekuasaannya. Kita dari hal ini mengetahui tentang kekuasaan Allah yang menyeluruh ala kulli syai'in, atas segala macam hal, minal mumkinat, dari ciptaan yang mungkin, yang tidak tetap tadi, wa ihata ilmihi, dan juga ilmunya yang meliputi segala, bikulli syai'in, segala macam sesuatu, listimalil uluwiyat wasufliyat, yang mana ilmu tadi itu menggapai atau menyelimuti, menyeluruh di alam atas maupun alam bawah, langit maupun bumi, alal jawahir wal a'rad bi aqsamihil munhasir, atas semua mutiara atau butiran-butiran atom yang disebutkan jawahir, wal a'rad, dan juga maupun segala macam sesuatu yang tampak. Jadi atas sesuatu yang tak tampak maupun sesuatu yang tampak, bi aqsamihal munhasir, dan semua bagian-bagian yang menjadi penyusun unsur-unsur tersebut. Faminha ajnasul kainat, dan darinya lah, dari semuanya yang disebutkan tadi, ciptaan yang disebutkan tadi, yang mumkinat tadi, ajnasul kainat, jenis-jenis ciptaan yang ada di alam semesta ini. Wa nahnu idza nadhurna, dan juga kita kalau kita bisa melihatnya atau bisa memikirkannya. Ra'ayna anna syumul, kita menyaksikan atau kita melihat bahwa syumul al-qudrah, pencakupan kuasa Allah itu ala kulli mumkinin, atas segala macam sesuatu yang mungkin, ciptaan yang bukan sabit tadi, la yathbut, itu tidak tetap, illa liman kana wajibal wujud lidatihi, kecuali atas sesuatu atau segala hal
yang itu memang wajib wujudnya. Li'anna kulla mungkin fahuwa makdur li ghairi, karena segala sesuatu yang mungkin ada yang sifatnya nisbi itu fahuwa makdur li ghairi, dia terikat dengan yang lainnya, wa mujidi, dan juga yang menjadikannya ada. Wa kullu makana kadzalika, dan segala macam sesuatu yang ada juga semacam itu. Lam yakun qudratuhu syamilah likulli mumkinin bid-darurah, tidak akan bisa kudrahnya itu mencakup semuanya yang mungkin secara darurah tadi. Artinya selain yang wajibul wujud nggak mungkin bisa mencakup semua yang mungkin yang lainnya. Itu kalau kita bisa pahami dari apa yang diterangkan tadi. Limtina'in an yujada syai' nafsuhu daruratan, karena ada suatu penghalang atau suatu hal yang bisa dijadikan penghalang bahwa sesuatu itu muncul kalau munculnya ada yang memunculkan, maka sesuatu itu masih terikat dengan yang lainnya. Namun sesuatu ini tidak boleh disifati terhadap yang memunculkannya. Daruratan anna syai' ma lam yattasif bil wujud la yata'atta minhu an yujada syai'. Dan sesuatu itu yang dia itu tidak disifati sebagai wujud yang ada, maka dia tidak dianggap ada. Artinya sesuatu yang mungkin ada itu tidak dianggap sebagai ada yang benar-benar ada. Ya, kalau bisa kita ibaratkan secara analogis, bagaimana sudah pernah kita bahas di kitab Tandul Masyi, sesuatu yang ada yang itu bergantung dengan sesuatu yang lain itu juga nggak dianggap ada. Bayangannya seperti ada suatu bayangan cermin dan ada orang yang di depan cermin tersebut. Bayangan yang ada di dalam cermin itu memang mirip seperti yang ada di depan cermin, tapi itu hanya bayangan, itu tidak ada aslinya. Artinya bayangan yang ada ini bukan wujud yang mutlak, wujud yang mungkin. Atau dengan analogi yang lainnya, ketika kita berjalan di bawah terik matahari, di dalam tanah kita melihat bayangan kita, wujudnya mungkin mirip dengan kita, tapi wujud itu tidak menandakan itu kita. Itu kalau analoginya seperti itu. Memang yang berhubungan dengan konsep-konsep tauhid semacam ini agak rumit ya. Kalau kita pahami secara logika, makanya perlu kita mungkin pahami secara analogis yang biasanya kita dapatkan di dalam keseharian kita. Saya rasa seperti itu untuk kesempatan kali ini, karena ini sebenarnya masih cukup lumayan panjang ya di dalam muqaddimah di dalam kitab ini, dan ini masih dalam proses pengerjaan untuk penulisan ulang, dan mudah-mudahan nanti juga selesai kita baca bisa selesai juga semua tahqiq dan juga penulisan ulang dari kitab Syarhus Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang merupakan komentar dari Mandhumatu Syekh Ahmad Al-Qusasi atau bait-bait nazam dari tauhidnya Syekh Ahmad Al-Qusasi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu petunjuk untuk bisa memahami keilmuan, mendalami keilmuan dengan baik dan benar dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.